Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyampaian pesan melalui media kisah-kisah memiliki efek yang sangat mendalam sehingga dapat menggugah kesadaran orang-orang untuk lebih memahami setiap pesan yang disampaikan. Secara psikologis, pesan yang disampaikan melalui media kisah terbukti lebih efektif dapat membantu menajamkan potensi kognitif dan mengasah kepekaan afeksi mereka. Karena dengan melalui kisah, mereka merasa dirinya dilibatkan, sehingga mereka lebih semangat untuk menyimaknya sampai tuntas. Melalui kisah pula, Al-Quran memberi nasihat dan bimbingan kepada manusia tentang hikmah di balik peristiwa-peristiwa tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Yusuf ayat 111. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau menggunakan kisah sebagai media untuk mendidik jiwa para sahabatnya. Lantas, kisah seperti apa yang sebaiknya kita sajikan? Tentu kisah manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan tidak ketinggalan pula kisah-kisah para rasul secara umum. Kemudian orang-orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kisah-kisah hidup para ulama dan juga orang-orang soleh. Dan tidak lupa pula kita kisahkan kepada mereka kehidupan orang-orang baik dari saudara-saudara kita yang semoga bisa menjadi penyemangat buat mereka. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkannya, telah mengistimewakannya dari bulan-bulan yang lain dengan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, bagi setiap mukmin wajib untuk menambah perhatiannya terhadap Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, sebagai bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan.
Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi tatkala Jibril datang menemuinya. Dan Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghatamkan Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril alaihi salam sebanyak sekali setiap tahunnya. Maka dari situ para ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, begitu semangat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan karena mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisahnya adalah kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Dikisahkan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Adalah Imam Asy-Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bayangkan wahai saudaraku kaum muslimin, Imam Asy-Syafi'i berarti beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sehari sebanyak 2 kali. Masya Allah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar begitu perhatiannya malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, begitu pula dengan para ulama, maka marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, berusaha untuk menghatamkannya paling tidak sekali di bulan Ramadan ini. Berilah motivasi kepada keluarga kita, ajaklah mereka untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, supaya kita dan mereka lebih mencintai Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin.